Silakan, udah mulai. Boleh 10 menit kayaknya, kena naonnya Bu? Ya, sama sekali. Silakan, sudah mulai direkam. Oke, siap. Saya dulu ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten, Ibu Indri, kumaha damang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar saya baik. Bagaimana Pak? Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Luar biasa lah pokoknya. Mudah-mudahan Ibu dalam kondisi fit ya Bu ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Mari kita lanjutkan pembicaraan Bu. Iya. Tentang hal-hal yang ingin Ibu sampaikan terkait perencanaan yang Ibu sudah rencanakan di sekolah yang Ibu pimpin saat ini ya, betul ya? Benar sekali Bapak. Jadi saya itu bersama guru-guru lain sekolah ya, ini program sekolah. Nah di sini saya itu ditugaskan sebagai penanggung jawab untuk program ini. Jadi untuk program keseluruhan sekolah kan dibagi jadi beberapa misinya itu dibagi. Jadi saya itu yang kebagian penghijauan sekolah. Oh, jadi Ibu sebagai PIC-nya ya? Ya, penanggung jawabnya. Nah, di sini saya diberi tugas untuk membuat perencanaan agar program sekolah itu bisa terrealisasi atau terwujud. Nah, di sini yang jadi kebingungan saya adalah cara mengkoordinir guru-guru lain agar bisa berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam program ini, begitu Pak. Baik. Kira-kira Ibu sudah atau menemukan hal-hal yang urgent nggak terkait tadi perencanaan tersebut? Contoh misalkan Ibu menghadapi ternyata permasalahan guru tadi untuk susah diajak untuk kolaborasi. Apakah seperti itu? Iya sih Pak, memang tidak semua, tapi ada beberapa. Jadi sebenarnya saya itu sudah membuat perencanaan ya dari program induk itu saya membuat perencanaan lagi sebagai penanggung jawab. Nah, karena beberapa yang menjadi kendala, beberapa guru itu membuat saya program ini jadi agak berjalannya lambat, bukan tersendat sih, agak lambat. Jadi saya itu inginnya itu kompak semuanya. Jadi kalau yang dari misalkan 8 guru ini, yang 3 ini misalkan secara sendirinya dia sudah ikut berpartisipasi ya, tapi yang lainnya itu masih perlu ada dorongan, ada ajakan seperti itu Pak. Begitu ya. Jadi kondisinya ternyata tidak semua atau belum semua ya Bu ya? Ya, belum semua. Mendukung gitu. Kira-kira apa nih Bu permasalahan yang terjadi? Apakah karena memang tidak adanya sosialisasi atau kurangnya sosialisasi yang Ibu sampaikan atau bagaimana kira-kira? Mungkin kurang sosialisasi juga sih Pak ya. Soalnya yang aktif itu kebetulan yang dekat-dekat sama saya loh. Ya. Jadi mereka memang kesehariannya juga memang sering ngobrol. Jadi mungkin kekurangannya ada di saya juga. Dan yang lain mungkin saya itu harus melakukan pendekatan lebih berarti ya. Soalnya yang lain itu karena
guru kelas 1, kelas 2 beda jadwal gitu Pak ya. Jadi agak susah bertemunya, itu penyebab kurang komunikasinya itu. Jadi antara programnya belum tersampaikan dengan baik, mungkin itu yang jadi salah satu penyebabnya. Nah itulah saya mau memperbaiki itu semua supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Baik. Apakah Ibu sudah mengajak guru-guru lain untuk bisa ikut andil, yaitu baik secara langsung diajak atau memang Ibu belum mengajak guru-guru yang lain itu untuk mengerjakan program itu? Mengajak sudah, cuman memang karena ada beberapa guru yang mungkin bukannya tidak ingin ikut andil, mungkin saja pemikirannya itu takut salah, mau ngerjain ini takut salah, jadi takut disalahkan seperti itu. Jadi ya, berarti kalau gitu berarti belum ada kesamaan ini Bu, persepsi. Iya, kayaknya seperti itu ya Pak ya. Iya, kayaknya itu. Jadi guru-guru yang lain pun beranggapan, wah ini mah bukan program saya, ya karena pemahamannya, ya ini programnya Bu Indri gitu. Jadi mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, benar sekali Pak. Jadi mungkin di diri sayanya juga akan lebih aktif lagi ya dalam sosialisasi, berkomunikasi dengan teman-teman. Ya meskipun kadang saya juga harus belajar cara menyampaikan juga ya Pak ya. Takutnya ada salah persepsi atau salah paham gitu. Takutnya ada miskonsepsi dan mispersepsi ya gitu. Iya. Jadi kesannya menilai atau menjudging seperti itu. Jadi mungkin saya akan lakukan dengan cara santai saja, obrolan-obrolan santai, dan saya akan meluangkan waktu untuk berkumpul, mengumpulkan mereka semua ya Pak. Jadi tidak ada kesenjangan informasi di antara tersebut. Akhirnya sudah ditemukan mungkin ya salah satu pencerahannya. Iya Pak. Program itu mandek. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan penguatan itu? Mungkin dimulai dari hari Senin saja ya. Dari hari Senin di waktu istirahat, insya Allah saya akan mencoba, oke lah di jam istirahat kita kumpul yuk, sambil makan, sambil apa, obrolan santai saja, dan dari sana saya selipkan sosialisasi yang tadi itu. Jadi kesannya seperti saling berbagi aja, saling berpendapat, menampung masukan, saling memberikan masukan supaya mereka juga ikut andil dalam program ini, bukan semata-mata karena ini saya penanggung jawabnya. Jadi mereka seakan tidak ingin mencampuri. Jadi saya harus terbuka berarti ya Pak ya. Jadi berpikiran terbuka dan ayolah kita bareng-bareng, bukan hanya saya aja yang ini, tapi pasti yang lain juga punya ide-ide yang lebih bagus. Mari kita gabungkan saja ide-ide yang bisa mendukung untuk program ini. Seperti itu mungkin ya Pak ya? Betul Bu. Kadang-kadang itu orang-orang itu tidak suka dengan yang namanya formalitas ya Bu. Iya, betul. Jadi kami apa ya, kampung. Gitu. Enaknya ngobrolnya sambil santai, sambil makan-makan. Wah, pasti masuk Bu. Iya. Secara psikologi itu pasti masuk. Nah, berarti saya akan tunggu hasilnya Ibu hari Senin ya. Iya. Untuk tindak lanjut dari percakapan ini. Mudah-mudahan bisa ada solusi gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya. Semua berjalan lancar ya Pak. Terima kasih. Oke. Good untuk programnya. Iya, terima kasih Pak. Luar biasa. Iya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu bisa melanjutkan aktivitas kembali, bisa tercerahkan dengan coaching yang saya lakukan. Ya, saya juga berterima kasih kepada Pak Anies yang sudah mendengarkan dan
akhirnya dengan ngobrol seperti ini ada sedikit, bukan sedikit, banyak ya pencerahannya. Jadi saya lebih kuat lagi, tekadnya lebih kuat lagi untuk melakukannya. Udah mulai, Pak? Silahkan. Bismillah, selamat sore Pak Anies, apa kabar? Ya Bu, selamat sore juga. Alhamdulillah Bu, luar biasa Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak, sudah lama kita tidak bertatap muka. Alhamdulillah masih bisa silaturahmi ya, meskipun lewat daring. Iya, pengennya kita tetap muka ya Bu ya. Iya. Sambil ngobrol. Ini saya itu dapat chat dari Bapak, katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Katanya ada unek-unek, ada masalah. Apa itu Pak, kalau boleh tahu masalahnya? Banyak sih Bu, unek-unek saya nih. Aduh, terkait dengan yang saya chat itu, terutama dalam pembelajaran yang saya hadapi kemarin-kemarin di kelas. Itu Bu yang ingin saya berbagi sama Ibu. Silakan Pak, saya siap menampung. Ya, kondisinya begini Bu. Kemarin itu pada hari Kamis, saya pas mau masuk ke kelas, kebetulan saya ada jam di kelas itu 1 jam. Nah, kebetulan pas ketika saya mau masuk ke kelas, itu ternyata masih ada guru materi yang sebelumnya gitu. Belum tuntas, jadi belnya udah habis. Ternyata si gurunya masih standby di kelas. Dan ternyata ya yang paling saya sesalkan itu ketika saya masuk itu, si anak-anak juga kondisinya kelasnya juga belum rapi, belum beres. Jadi seperti itu ya. Gitu ya. Jadi saya ya waktunya 1 jam, terus menunggu anak-anak beres-beres kelas, lama kan gitu. Sehingga saya harus menunggu. Itulah saya kesal Bu. Oh, jadi seperti itu ya, permasalahannya lumayan ternyata, lumayan membuat dilema. Ya. Jadi kondisi seperti apa sih yang Pak Anies inginkan idealnya? Idealnya ya ketika bel pergantian jam udah ada, ya udahlah habis gitu waktunya, jangan menyita waktu jam pelajaran yang lain kan gitu. Apalagi kan jam pelajaran saya jadi tersita. Nah, untuk mencapai kondisi seperti itu, kira-kira tindak lanjut seperti apa yang akan Pak Anies lakukan? Tindak lanjut yang saya lakukan, saya langsung mengultimatum anak-anak. Ya udahlah, bapak kasih waktu nih 10 menit untuk beres-beres. Kalau tidak, berarti saya akan keluar dan nilai kalian akan saya berikan di bawah KKM. Gitu Bu. Seperti masuknya ke kesepakatan berarti ya. Kalau ada kesepakatan berarti nanti konsekuensinya apa? Seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Oh iya, bagus sekali. Selain kesepakatan dan konsekuensi yang Bapak buat dengan siswa, adakah tindakan lain yang Bapak lakukan? Setelah itu beres, saya langsung menghubungi wali kelasnya. Saya langsung mengadu ke wali kelasnya bahwa ternyata di kelas yang Ibu pimpin anak-anaknya begini dan begini kondisi. Dan ternyata si ibunya itu merespon dengan positif juga. Iya. Ya bagus lah Pak Anies, biar jerah anak-anak. Mungkin lebih ke apa? Tahu mungkin, jadi diberi tanggung jawab siswanya gitu ya. Jadi siswa diberi tanggung jawab bahwa untuk mendisiplinkan sebuah waktu itu harus. Iya. Nah, jadi
Pak Anies sudah membuat kesepakatan dengan siswa, kemudian sudah koordinasi dengan wali kelas. Ada lagi pihak lain yang Bapak hubungi atau Bapak melakukan pendekatan untuk mencapai kondisi yang Bapak harapkan? Saya inginnya itu ngajak ngobrol empat mata tuh sama guru mapel guru mapel yang sebelumnya itu kalau bisa tidak menyita waktu pelajaran yang lain. Gitu. Kalau punya habis ya udah habis. Oke. Pengennya seperti itu, ngobrol empat mata, curhat kenapa bisa terjadi. Iya. Masalahnya kan mereka atau guru itu kan bikin pop up gitu. Iya. Apa jadi bala gitu kemana-mana aja, kondisi kelas jadi tidak stabil, tidak siap. Adakah Bapak membuat toleransi gitu, misalkan kan tadi seperti Bapak sebutkan telatnya itu hampir berapa tadi, 20 menit ya? Iya, 20 menit. Hampir 20 menit. Adakah untuk mungkin misalkan untuk mencapai kondisi ideal kan tepat waktu, tapi adakah batas waktu yang masih bisa ditoleransi yang Bapak toleransi agar pembelajaran Bapak oke lah masih bisa lah saya toleransi ini cukup untuk saya. Kira-kira berapa waktu toleransinya? Kalau toleransi itu saya maksimal dikasihnya 5-10 menit, Bu. 5-10 menit. Untuk waktu yang 1 jam. Kalau yang 3 jam, saya toleransi maksimalnya di 10 menit. Oke. Oh, jadi tadi Bapak sudah melakukan perencanaan ya, rencana aksi untuk ke anak sudah, ke wali kelasnya sudah, kemudian yang selanjutnya mungkin ke guru mapel yang sebelum Bapak mengajar itu ya. Kira-kira kapan akan Bapak lakukan? Harus secepatnya, Bu. Saya lakukan karena kalau tidak akan berlarut dan nanti dampaknya juga akan ke guru mapel yang lain yang nanti akan kena dampaknya juga. Dan ternambai. Iya, nambai. Jadi Senin atau Selasa karena kan Sabtu Minggu libur ya. Iya. Jadi Senin atau Selasa Bapak akan menghubungi guru mapel tersebut dan nanti mungkin ada kesepakatan lagi ya dengan guru tersebut supaya bisa nyaman, di Bapak nyaman, juga di guru tersebut juga nyaman. Jadi saling menghargai, saling membuat pembelajaran masing-masing juga nyaman, ke siswanya juga nyaman. Itu Bapak sudah sangat menggambarkan sekali rencananya. Mudah-mudahan semua rencananya itu ya bisa mewujudkan atau menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi unek-unek ya Pak. Iya betul. Harapan saya seperti itu mudah-mudahan. Nanti kalau Bapak sudah melakukan konfirmasi tersebut dan ada hasilnya, saya boleh dong ya Pak ya diberitahu lagi biar jadi referensi juga buat saya. Barangkali saya juga mendapat kasus yang sama. Nah itu betul, untuk berbagi. Tidak akan lupa dong. Nanti saya informasikan ke Ibu Indri ya. Iya. Sudah kan? Alhamdulillah, ternyata permasalahannya sudah terpecahkan dan Pak Anies sendiri loh yang membuat perencanaannya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Yes, mudah-mudahan. Ya nanti kita bertemu. Coachingnya ya, jadi saya tercerahkan. Iya, nanti kita bertemu lagi dengan kabar bahagianya ya Pak ya. Iya harus ya, kabar bahagia. Ya, terima kasih ya Pak ya atas waktunya, atas obrolannya. Sama, Ibu juga sama ya, terima kasih nih sudah mendengarkan. Iya. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore juga. Ya. Iya, terima kasih atas berperan antara coaching dan coachingnya sangat bagus ya. Dari tadi tujuannya udah masuk ke identifikasi juga udah kena gitu ya.
Namun tadi tersampaikan bahwa di situ ada rencana aksi yang tersampaikan seolah eh, mengadu gitu ya. Tetapi tadi seorang coach memberikan peluang untuk kepada coachnya kira-kira. Assalamualaikum Bu Eli, sendirian saja, lagi sibuk ya? Waalaikumsalam, Indri. Iya nih, guru-guru yang lain sepertinya sedang makan di kantin. Jadi saya makan sendirian. Kebetulan bawa bekal dari rumah. Bu Indri sudah makan? Sudah Bu, kebetulan saya tadi sudah makan sarapan di rumah, jadi masih kenyang. Bu Indri, saya perhatikan beberapa hari ini Bu Indri Elsa terlihat sering tidak fokus. Terus wajah Bu Indri juga terlihat lelah. Apa Bu Indri sakit? Ya Bu, sebetulnya saya sedang bingung. Bingung kenapa? Apakah Ibu mau berbagi cerita dengan saya? Sebetulnya kemarin-kemarin tuh saya ingin curhat ke Ibu, ingin minta solusi. Siapa tahu Ibu bisa bantu saya mencarikan jalan keluarnya. Apakah Ibu mau membantu saya? Oh, tentu saja. Ada masalah apa? Bu El kan sudah tahu gaji guru honorer berapa. Makanya saya buat usaha kecil-kecilan di rumah untuk membantu suami supaya kehidupan keluarga saya bisa lebih sejahtera. Alhamdulillah sih hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak. Oh gitu. Terus yang jadi masalah buat Indri itu apa? Sebelumnya saya masih bisa membagi waktu antara mengajar dengan usaha sampingan saya. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan CGP, saya jadi punya tugas tambahan yang tentunya menyita sebagian waktu saya. Saya jadi seringkali telat makan, kurang tidur karena harus menyelesaikan tugas dan pekerjaan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap daya tahan tubuh dan kinerja saya. Saya jadi mudah lelah dan kurang konsentrasi, Bu. Betul. Saya ngerti apa yang dirasakan Bu Indri. Pasti Ibu sangat kewalahan karena harus menyelesaikan banyak. Karena saya itu mencintai profesi saya sebagai guru. Jadi, untuk menjadi guru yang baik, saya harus meningkatkan kompetensi saya. Makanya saya ikutan CGP, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Bu Indri sudah mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru dengan mengikuti pendidikan CGP tersebut. Menurut Ibu nih, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan membagi waktu? Saya kan guru mapel ya Bu. Seharusnya saya masih bisa punya banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan lain sepulang mengajar. Tapi karena saya senang ngobrol, kadang saya juga lupa waktu. Kalau misalkan pulang dari mengajar, saya sempatkan untuk belanja ke toko untuk kebutuhan usaha sampingan saya. Nah, saat saya di toko, saya suka ngobrol dengan penjual dan pembeli lain. Sampainya di rumah, kalau ada yang beli, saya juga suka lanjut dalam obrolan mereka. Itu yang bikin saya lupa dan belum mengerjakan tugas. Iya. Berarti sebetulnya kalau misalkan Bu Indri dibatasi ngobrolnya atau sepenuhnya saja, sebetulnya Bu Indri masih punya banyak waktu ya untuk mengerjakan tugas. Iya sih, Bu. Berarti Ibu sudah tahu apa yang membuat Ibu kekurangan waktu. Iya, Bu. Saya tidak pandai membagi waktu. Menurut Ibu nih, solusi apa yang harus Ibu lakukan agar Ibu bisa membagi waktu? Mungkin yang pertama saya harus membuat time schedule untuk mengatur jadwal rencana kerja harian saya. Jadi saya tahu kapan saya harus mengerjakan tugas sekolah, kapan saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, kapan waktu untuk diri saya sendiri atau yang lainnya, sehingga waktu saya lebih terarah. Nah, ide yang bagus itu Bu.
Jadi dengan mengatur jadwal, Ibu bisa tahu kapan Ibu harus bekerja dan kapan Ibu harus istirahat. Jadi pola hidup Ibu juga akan lebih sehat. Kira-kira nih, apa ukuran keberhasilan Ibu ini dalam mengatur waktu melalui time schedule tadi? Mungkin kalau saya sudah bisa tepat waktu dalam mengerjakan segala sesuatunya dan fokus dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Kira-kira ada nggak seorang yang bisa bantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Tentu ada suami dan anak-anak saya di rumah, dan saya juga mau minta bantuan teman-teman untuk selalu mengingatkan saya kalau saya lalai, termasuk Bu Eli. Dengan senang hati, insya Allah kita saling mengingatkan ya. Terus kapan Ibu Mama mulai melakukan time schedule untuk jadwal kegiatan harian itu? Lebih cepat lebih baik. Jadi insya Allah hari ini saya akan membuat time schedule-nya. Senang saya mendengarnya. Ibu dapat solusi dari masalah Ibu sendiri. Saya tidak sabar ingin melihat perubahan Ibu ke depannya nanti. Doakan saya ya Bu El, semoga saya istiqomah. Terima kasih sudah mau membantu mendengarkan keluhan saya dan membantu mencarikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Uning sama rekan-rekan yang sudah memberikan kesempatan. Tadi saya terkesima sekali ya melihat penampilan kelompok 1 luar biasa. Ya, hebat ya Bu ya. Tinggi-tingginya hebat. Hebat. Sangat pro ya kalau diistilahkan. Sudah pro. Di sini saya bersama Pak Anies dan Bu Eli paket lengkap akan menampilkan praktek coaching. Saya di sini sebagai coachnya, Pak Anies sebagai coachee, dan Bu Eli sebagai pengamat. Sudah siap, Pak Anies, Bu Eli? Siap, Ibu. Kita mulai. Assalamualaikum Pak Anies, selamat siang. Halo Pak Anies. Bentar, ini jaringan. Ya, gimana Bu? Jadian lagi ya, cut. Siap. Jaringannya, aduh ya, ngelag. Pak Anies yang bikin grogi dong, Pak. Intermezzo. Ini udah grogi, jadi grogi sama grogi itu. Mohon maaf. Ya, siap, Bu Indri. Siap. Selamat siang, Pak Anies. Selamat siang, Ibu. Apa kabar nih? Alhamdulillah, Bu. Mendung, Bu. Alhamdulillah saya baik-baik aja, Bu. Suasana hatinya tidak mendung kan, Pak? Alhamdulillah kalau hati saya cerah, Bu. Secerahnya merahnya kerudung Bu Ella. Jadi gimana nih Pak Anies, kemarin saya dapat chat nih dari Pak Anies, katanya ada unek-unek, ada permasalahan yang ingin dibicarakan. Apa itu Iya, Pak? Betul. Kalau boleh. Iya betul Bu. Aduh, ini kemarin saya punya unek-unek nih yang bikin saya enak, Bu. Waduh. Unek-uneknya ini waktu saya mau ngajar di kelas, Bu. Pas saya mau ngajar di kelas, tiba-tiba ternyata si kelas yang sebelumnya itu belum beres. Padahal pergantian bel jam pelajaran udah dibunyikan. Cuma sayangnya masih ada guru mapel lain yang masih stay di kelas dan belum tuntas. Begitu Bu, itu yang masalahnya yang ingin saya sampaikan.
Oh, jadi demikian ya Pak unek-uneknya. Dari hasil percakapan ini, apa yang ingin Bapak capai dari hasil percakapan ini? Tujuannya? Saya ingin begini Bu, guru itu bisa paham akan porsi waktu masing-masing ketika mengajar di kelas. Kalau bel berbunyi untuk pergantian jam, ya mohonlah untuk segera mungkin ya untuk mengganti jamnya beres-beres, karena memang nanti tersita akan waktu pelajaran yang lainnya, termasuk pelajaran saya terutama begitu. Cuman sayangnya ini tidak tercapai begitu. Jadi kondisi ideal yang Bapak inginkan ya tepat waktu seperti itu ya Pak ya? Tepat waktu Ibu. Tepat waktu. Adakah usaha yang sudah Pak Anies lakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut Pak? Kebetulan saya ketika menghadapi persoalan itu, saya langsung menegur ke siswa, memberikan sebuah peringatan atau ultimatum. Kalau udah ganti jam pelajaran, ya sudah ganti, dikasih tahu si gurunya bahwa ini sudah masuk pelajaran yang lain. Gitu Bu. Oh, jadi Bapak sudah semacam membuat kesepakatan ya kepada siswa. Jadi ada kesepakatan pada saat padahal disiplin waktu seperti demikian. Ya, itu Bapak? Betul. Ya, betul. Gitu. Selain kesepakatan dengan siswa, ada lagi hal yang Bapak lakukan, yang sudah Bapak lakukan? Yang saya lakukan juga pertama, saya langsung lapor ke wali kelas. Wali kelas mengutarakan tentang kejadian yang terjadi di kelasnya yang dibinanya begitu. Sehingga saya ingin meminta pendapat langsung bagaimana kalau saya memberikan sebuah ultimatum ke siswa gara-gara anaknya atau memang si kelasnya itu belum siap gitu. Karena saat itu si guru mapel itu sedang melaksanakan proyek membuat pop-it. Jadi pop-it di kelas itu kan otomatis banyak sarana-sarana yang memang seperti kertas, pulpen, ya, karton, balatak lah akhirnya kan gitu. Sehingga anak-anak butuh beres-beres yang lama juga kan gitu. Menyita waktu saya gitu. Oh, berarti Bapak sudah melakukan beberapa usaha begitu Pak ya? Dengan siswa, dengan wali kelas. Nah, kalau kita gambarkan dengan skala, usaha yang sudah Bapak lakukan itu sudah berada di skala berapa, Pak? Kalau berbicara skala, di angka 7, Bu. Di angka 7. Di angka 7. Terus yang Bapak ingin capai, targetnya meningkat ke skala berapa, Pak? Ya, inginnya langsung ke angka 9 atau 10 lah, Bu. Oke. Nah, untuk mencapai skala 9 dan 10 tersebut, adakah usaha lain yang akan Bapak lakukan? Lagi nih Bu, maaf. Jadi gimana Bu? Bisa diulangi Bu? Untuk mencapai skala 9 dan 10 tersebut, selain ke siswa dan ke wali kelas, adakah hal lain yang akan Bapak lakukan atau rencana aksi selanjutnya? Iya, betul. Saya juga ingin ngobrol tatap muka dengan guru yang melakukan kelebihan jam tersebut di kelas gitu. Ingin ngobrol 4 mata terkait permasalahan penemuan masalah yang terjadi di lapangan ini seperti itu. Gitu, Bu. Oh, jadi Bapak berdiskusi demikian ya dengan guru mapel yang Iya. Boleh saya tahu kesepakatan apa yang Bapak akan kompromikan dengan guru tersebut? Hal-hal apa?
Saya ingin membicarakan tentang masalah menghargai waktu, menghargai waktu gitu untuk pergantian jam pelajaran. Ketika di kelas itu sama-sama semuanya punya kepentingan gitu, sama-sama semuanya punya porsi waktunya masing-masing. Sehingga saya nggak mau jatah waktu saya diambil oleh dia, dan dia juga kan otomatis nggak mau kan begitu. Kalau waktunya belajar terkena waktunya sama yang guru yang lain begitu. Itu aja Bu kesepakatannya yang ingin saya sampaikan ke guru itu. Oh iya, luar biasa sekali ya Pak Anies, berbagai usahanya. Nah, misalkan kan tadi target Pak Anies itu 9 atau 10. Kalau 10 itu kan sempurna, berarti benar-benar tepat waktu ya keluarnya. Untuk mencapai 9 itu kira-kira toleransi waktunya berapa menit kira-kira Pak? Untuk mencapai yang 9 itu. Pas kebetulan waktu kemarin itu saya mendapati yang di 1 jam. Jadi mendapati jam pelajaran saya yang di 1 jam, sedangkan pelajaran saya itu 4 jam. Pas waktu itu kena di yang 1 jam. Jadi otomatis spare waktu yang dihabiskan oleh siswa dan guru tersebut karena melebihi waktu itu hampir setengahnya, 20 menit lah kurang lebih. Maka otomatis kan saya cuma kebagian 20 menit lagi gitu kan, sehingga saya nggak bisa maksimal gitu. Nah, jadi toleransinya kalau yang 1 jam itu saya kasih waktu toleransi 5 menit lah untuk beres-beres. Kalau yang sisanya 3 jam maksimal di 10 menit lah Bu, untuk yang spare waktunya itu. Ya, luar biasa sekali Pak Anies sudah melakukan beberapa rancangan aksi yang akan dilakukan, berdiskusi dengan guru mapel yang bersangkutan. Selain itu ada lagi pihak yang dilibatkan Pak Anies yang bisa mendukung atau membantu nih aksi Pak Anies untuk melakukan hal tersebut. Iya, saya inginnya itu mengajak bagian kurikulum Bu. Karena yang mengatur jadwal adalah kurikulum, maka saya ingin ada pihak ketiga yaitu pihak kurikulum, Wakasek atau stafnya yang ingin mendampingi saya di dalam pembicaraan hal ini Bu. Ya, sudah banyak sekali ya yang akan dilakukan oleh Pak Anies. Kira-kira akan dilaksanakan kapan nih Pak aksinya itu? Kebetulan waktu jam mengajarnya ada di hari Selasa. Jadi saya kemungkinan besar hari Selasa besok untuk mengeksekusi hal ini supaya bisa tuntas, Bu. Luar biasa. Langsung aksi ya Pak ya? Iya. Nah, dari pembicaraan ini apa yang Bapak dapatkan? Setelah pembicaraan. Akhirnya awalnya saya stuck ya Bu. Aduh, harus gimana ini gitu. Masalahnya guru itu guru yang dimaksud adalah senior saya juga gitu ya. Jadi saya sempat bingung ya, otomatis saya harus mencari solusi, di mana solusinya itu ternyata sudah saya dapatkan setelah ngobrol dengan Ibu. Alhamdulillah, ternyata Pak Anies sendiri ya yang menemukan solusinya. Luar biasa Pak Anies. Semoga segala usaha dan tindak lanjut aksi yang akan dilaksanakan berjalan lancar dan berhasil Pak Anies. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu atas pencerahannya. Saya menjadi lebih terbuka kembali, lebih tenang kembali di dalam melaksanakannya Bu. Iya. Nanti kalau sudah ada pelaksanaan dan hasilnya boleh kita bicarakan lagi ya Pak. Barangkali saya juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi nih dari Pak Anies. Luar biasa sekali percakapan hari ini. Iya, haruslah kita sambil ngebaso ya Bu ya. Sambil ngebaso, sambil ngobrol gitu. Masalah ini biar enak. Ya, terima kasih Pak Anies atas waktunya. Luar biasa percakapan hari ini. Sama-sama Ibu juga terima kasih nih sudah mendengarkan saya, unek-unek saya, akhirnya saya bisa tercerahkan kembali gitu.
Terima Udah kasih agak enak Bu lagi ya, Indri. Pak? Ya, udah nggak enak lagi. Sekarang udah enak gitu. Ya, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Bu Eli. Nah, terima kasih Bu Indri dan Pak Husna yang begitu komunikatif di dalam memberikan praktik coachingnya tadi. Saya di sini setelah melihat dan mengamati tadi proses praktiknya dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah tujuan dalam menyampaikan coach sudah baik, menyampaikan pembukaan tadi ya, terus coach juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Dalam mengidentifikasinya, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Dari segi rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach juga membuat coach mengeksplorasikan jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Dalam bentuk tanggung jawab, coach dapat mengarahkan coach untuk membangun komitmen secara mandiri dan berbasis tirta. Mungkin begitu saja komentar dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada Indri dan Husna mungkin. Terima kasih Bu Eli atas refleksinya. Silakan bagi kelompok lain yang mau menanggapi. Oh, ada Bu Ella ya. Bu Ella. Silakan Bu Ella. Bu Coach, aduh luar biasa. Tepuk tangan dulu bagi dari saya untuk kelompok Bu siapa nih? Bu Indri, Pak Bu Eli sama Pak Anis. Ternyata awalnya saja yang membuat kita takut ya. Setelah kita praktek rasanya mengalir saja begitu saja ya. Jadi adrenalin kita sudah naik, tiba-tiba ini bisa dikeluarkan. Kalau awalnya emang kita takut, nervous ya, Bu Indri. Sangat. Ternyata lancar. Apalagi setelah melihat. Saya dapat ilmu nih dari hari ini. Ternyata memang betul ya, dalam kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah itu ternyata hampir sama dengan yang saya hadapi, itu dengan kasus yang dihadapi oleh Pak Anis. Itu memang benar Pak Anis ya, ketika kita berbenturan sesuatu ide atau sesuatu hal dengan yang guru yang lebih senior, rasanya kita menjadi enak gitu ya. Jadi mengganggu konsentrasi, mengganggu kinerja kita kadang-kadang ya. Sedikit banyak itu mengganggu konsentrasi kita untuk bekerja gitu, kadang-kadang membuat hati kita suasananya jadi tidak enak. Betul ya Pak Anis. Dan itu mungkin semua juga wajar lah kita, karena kita manusia ya, guru juga manusia, punya emosi, punya apa istilahnya, hal-hal yang di luar batas pengendalian diri kita. Mungkin kadang ketika kita ingin mengungkapkan, kita berbenturan dengan senior gitunya, bisi ngambek, bisi punung gitu kan ya. Aduh, mohon maaf Ibu jadi campur dengan bahasa Sunda. Jadi begitulah, dan itu pun saya hadapi Pak Anis gitu ya. Nah, mungkin Bu Iis tahu persis lah kondisinya di sekolah. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat bikin enak gitu. Nah, jadi alhamdulillah hari ini saya dapat juga pembelajaran dari praktek kelompok 2 ini. Terima kasih, dapat ilmunya dari Pak Anis juga, dan mungkin kita belajar lebih menjadi seorang guru yang lebih legowo, lebih bijak dalam menghadapi suatu masalah, dan dari setiap masalah kita ambil hikmahnya. Mungkin itu ya Pak Anis ya yang kita dapat dari semua permasalahan. Mungkin itu saja, jadi saya apresiasi dan saya dapat ilmu dari praktek kelompok Pak Anis dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih Bu Ella. Luar biasa sekali Bu Ella juga. Kelompok lain? Ada lagi? Atau sudah terwakili? Terwakili. Iya.
Terima kasih atas perhatian dari semua rekan. Mohon maaf apabila penampilan dari kelompok kami masih banyak kekurangan, ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berikan applause lagi untuk kelompok Pak Anies, Bu Indri, dengan Bu Eli. Ya. Dari setiap tema yang dijadikan untuk praktik coaching, kita semua dapat mengambil pelajaran ya, Bapak Ibu ya. Oh iya, ternyata banyak sekali permasalahan di luar sana gitu ya, yang kadang kita itu merasa, aduh saya kok seperti ini ya, gitu ya. Merana sendiri gitu ya, paling merana di dunia gitu. Ternyata di luar sana itu juga banyak, dan ternyata semuanya bisa diselesaikan ya. Bapak Ibu bisa mengambil pembelajaran dari semua kasus-kasus, semuanya bisa dilakukan dengan coaching ya. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Oke, Bapak Ibu masih ada satu kelompok ya. Oke, silakan kelompok berikutnya.